Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita pada materi termodinamika. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari pendahuluan tentang apa itu termodinamika. Lalu juga kita telah mempelajari tentang hukum ke-0 termodinamika. Hukum ke-0 termodinamika yaitu tentang temperatur. Untuk lebih mereview tentang rumus untuk temperatur. Rumus temperatur itu ada beberapa kemarin ya. Temperatur itu sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Suhu mutlak dari Celsius itu adalah Kelvin, sedangkan suhu mutlak dari Fahrenheit itu adalah Reaumur, atau suhu absolutnya. Dari Celsius ke Kelvin, yang pertama, Celsius ke Kelvin, itu kita menggunakan rumus Kelvin sama dengan Celsius ditambah 273,15. Sehingga kalau Celsius ke Kelvin ke Celsius, jadi Celsius sama dengan Kelvin dikurang yang ini pindahkan ke sini, ke bagian kiri, karena ini plus menjadi min. Kelvin dikurang 273,15. Itu yang pertama. Kalau yang ini Fahrenheit ke Reaumur, maka Reaumur sama dengan Fahrenheit ditambah 459,67. Ingat ya, karena dia suhu mutlak, kalau Celsius ditambah 273, Fahrenheit juga ditambah sininya. Sehingga Fahrenheit, kalau kita ingin mencari suhu Fahrenheit yang diketahui adalah Reaumurnya, maka Fahrenheit sama dengan Reaumur dikurang 459,67. Yang ini kita pindahkan posisinya sebelah kanan, karena ini plus menjadi min nantinya. Yang ketiga, lalu bagaimana cara mengubah Celsius ke Fahrenheit? Karena kebanyakan orang Indonesia menggunakan suhunya, satuannya adalah Celsius. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya adalah, kalau yang ditanya adalah Fahrenheit, maka Fahrenheit di sini sama dengan 1,8 Celsius ditambah 32. Kalau yang ditanya adalah Celsius, bagaimana? Jadi Fahrenheit ininya dipindahkan dulu ke sebelah kiri, nilai plus jadi negatif 32, lalu 1,8-nya, karena ini dikali, ketika pindah luas, maka dibagi 1,8. Jadi ingat, kalau yang kita ingin cari adalah derajat Celsius, suhunya Celsius, maka Fahrenheit-nya dikurang terlebih dahulu dengan 32. Baru dibagi dengan 1,8. Lalu bagaimana dengan yang keempat? Kalau misalnya kita ingin dari Kelvin ke Reaumur,
yang diketahui adalah suhu Kelvin, lalu reamurnya kita ketahui. Maka rumusnya adalah reamur. Karena kita ingin mencari reamur, maka reamur sama dengan 1,8 dikali Kelvin. Ingat, 1,8, 1,8. Karena ini suhu mutlak, maka tidak perlu ada penambahan yang ini. Bedanya di sana. Ingat aja, kalau Fahrenheit, suhu mutlaknya reamur, tinggal diganti reamur. Celsius, suhu absolutnya atau mutlaknya adalah Kelvin, tinggal diganti. 1,8-nya dimasukin, yang plus 32 tidak usah dimasukin pada suhu mutlak. Atau, kalau kita ingin mencari Kelvin, ada nilai reamur, maka Kelvin sama dengan reamur dibagi 1,8. Karena yang 1,8-nya pindah ke kiri. Oke, itu untuk review rumusnya. Jadi rumusnya ada 4 kemarin yang sudah kita pelajari untuk yang hukum termodinamika ke-0. Kita masuk pada hukum termodinamika ke-1, yaitu tentang energi. Yang mana nanti di sini kita akan mempelajari beberapa kali pertemuan untuk yang hukum ke-1 tentang energi. Kita masuk langsung ke materinya. Hukum termodinamika 1. Oke. Nah, hukum termodinamika 1 itu bunyinya yang sering kita dengar. Ada beberapa nanti ya bunyinya untuk hukum termodinamika 1, tetapi yang sering banget yang kita dengar adalah energi itu dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Jadi si energi dapat dirubah menjadi bentuk satu ke bentuk yang lainnya, tetapi tidak dapat diciptakan di sini, tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Contohnya apa, Pak? Energi dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya energi panas dari sinar matahari dirubah menjadi energi apa? Listrik. Menggunakan apa? Solar cell. Dari energi panas dirubah menjadi energi listrik. Nah, pertanyaannya apakah dapat diciptakan untuk energi panas? Tidak. Karena energi panas itu dasarnya dari matahari. Apakah dapat dimusnahkan? Juga tidak. Kalau mataharinya dimusnahkan, berarti kiamat. Nah, dia bisa hanya dirubah satu bentuk dari bentuknya panas menjadi bentuknya listrik. Itu salah satunya. Kita lanjut ke yang lain. Oh, contoh yang gampang juga. Yang sehari-hari ya. Biasanya ini agak menyimpang, tapi bisa dilogikakan. Misalnya energi. Misalnya kalian lagi malas nih. Malas. Terus untuk semangatnya bagaimana? Ini kan butuh energi ya. Butuh energi dari malas ke semangat. Maka energinya yang kalian bisa gunakan adalah energi yang disebut dengan energi cinta, love, to energy, power. Energi perasaan menjadi energi tindakan. Ini yang bisa dirubah. Banyak orang yang atau energi feeling menjadi energi power.
Banyak orang yang misalnya misalnya jatuh cinta kepada seseorang yang pintar. Ada orang yang jatuh cinta yang biasa saja, lalu dia jatuh cinta kepada orang yang pintar. Biasanya energinya itu dia ingin mengikuti seseorang tersebut, orang yang ia cintai. Atau cintanya itu bukan hanya sebatas pada cinta lawan jenis. Cinta di sini bisa luas ya. Misalnya kalian lagi cinta atau menyukai seseorang yang menjadi panutan kalian. Misalnya tadi, kalau kalian suka bola, lalu kalian suka misalnya siapa ya pemain bola? Karena nggak tahu pemain bola. Misalnya kalian suka seorang pemain bola gitu, yang mulanya kalian tidak bisa bermain bola, lalu karena kalian menyukai seseorang dari pemain bola, maksudnya suka di sini bukan suka lawan jenis ya, tapi suka menjadikan menjadikan seorang idola, maka kalian akan berusaha mengikuti idola kalian. Maka di sini faedahnya adalah idola itu sangat menentukan kita. Idola yang benar akan menuntun kita menjadi yang baik. Namun kalau idola kita yang kurang baik akan menuntun kita pada keburukan. Maka carilah idola yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik. Emang ada apa idola yang jelek? Banyak sekali idola yang kurang baik. Idola yang baik seperti apa, Pak? Ya, idola yang baik seperti ketika kita mengikuti misalnya Rasulullah SAW. Kita mengikuti Rasulullah cara hidup beliau, cara berpakaian beliau, terus juga akhlak beliau. Nah, ketika kita mengikuti beliau, Rasulullah SAW, maka kita akan menjadi baik. Atau misalnya kalian punya idola, misalnya idola kalian adalah seorang ilmuwan. Misalnya siapa ilmuwannya? Misalnya si Newton, misalnya. Si Newton. Nah, kalian akan mengikuti bagaimana sih si Newton itu? Cara berpikirnya, cara belajarnya, segala macam. Sehingga kalian akan sedikit demi sedikit akan mengikuti si idola kalian. Butuhnya idola itu mempengaruhi cara berpikir kita, cara mindset kita, dan cara habit kita. Apa habit? Habit itu kebiasaan kita. Jadi butuhnya idola. Termasuk biasanya ini adalah teman. Teman itu juga mempengaruhi. Teman kita yang suka main game, maka kita juga lambat laun yang tidak suka main game jadi main game. Teman kita yang suka misalnya shopping atau belanja, maka lambat laun kita juga akan suka belanja. Teman kita suka misalnya dandan, yang cewek, nah lambat laun temannya akan mengikuti juga si temannya ini yang suka dandan. Yang tadinya dia tidak suka dandan, akhirnya berubah-ubah jadi dandan. Teman mempengaruhi sekali. Ad-dinu khalilik. Agama seseorang itu ditentukan oleh temannya. Maka carilah teman yang baik, yang juga dapat merubah tadi kebiasaan kita, hidup kita.
Dan ini banyak sekali terjadi di lingkungan misalnya yang saya Bapak temukan itu di lingkungan Jogja. Di Jogja itu beragam ya, beragam banget, beragam sekali lingkungan di Jogja. Baik yang baik maupun yang buruk. Itu kelihatan sekali antara kebaikan yang baik sama yang buruk. Tinggal dipilih. Nah, salah satunya yang sempat Bapak temukan, salah satu teman juga, yang awalnya dia kurang baik, sampai pernah cerita, curhat sama Bapak, tentang dulunya dia bagaimana, lalu karena dia merubah lingkungannya, lingkungan dirubah, sama temannya dirubah, menjadi lingkungan yang baik, dan teman yang baik. Kebetulan waktu itu teman-temannya adalah teman-teman yang suka ikut kajian, yang suka hafalan Quran, yang suka hafalan hadis, dan juga menghafal matan-matan atau karangan singkat dari para ulama, sehingga dia berubah drastis. Termasuk juga akhirnya dia menghafal Al-Quran, menghafal hadis, terus juga dia juga belajar bahasa Arab. Bahasa Arab dia pelajari, akhirnya dia bisa. Dan sekarang ketika Bapak terakhir main ke Jogja, ya Masya Allah ya, dia udah berubah drastis banget. Karena apa tadi? Karena lingkungan sama teman. Inilah yang mempengaruhi. Lingkungan teman itu akan merubah energi kita dari energi yang kurang baik menjadi energi baik. Jadi kembali ke hukum Newton. Energi dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Energi buruk tidak akan bisa kita hilangkan. Dia akan selalu ada di diri kita, tapi dia bisa dirubah menjadi energi yang baik. Dengan cara apa tadi? Dengan cara merubah lingkungan dan teman kita. Termasuk juga idola kita. Lanjut. Nah, lalu bagaimana cara mengukur perubahan si energi ini? Kan tadi disebut energi itu tidak dapat dimusnahkan atau dirubah. Tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dia dapat dirubah. Lalu bagaimana cara kita mengetahui energi ini dia itu tidak hilang atau dia itu bisa berubah? Caranya itu adalah dengan mengukur perubahan energi dalam satu sistem antara keadaan awal dan keadaan akhir dari suatu proses. Jadi kita tahu dia itu bisa berubah energinya ketika kita mengukur energi keadaan awal dengan keadaan akhirnya. Seperti tadi, kita tahu kita berubah menjadi lebih baik dari mana? Dari kebiasaan kita. Misalnya kebiasaan yang suka nonton drakor, sehingga waktu banyak hilang, menjadi kebiasaan yang lebih baik, misalnya belajar. Atau melakukan hobi-hobi yang bermanfaat. Hobi yang bermanfaat apa misalnya? Kalau yang cewek misalnya, yang putri misalnya memasak, hobi memasak, atau hobi menjahit. Yang cowok misalnya hobinya apa? Yang bermanfaat. Ya, bisa olahraga. Atau hobinya yang lain yang cowok misalnya
membuat sesuatu, atau ini belajar software atau belajar skill baru. Skill baru seperti apa? Belajar bahasa Inggris misalnya, atau bahasa-bahasa yang lainnya yang menurut kalian butuh bahasa tersebut. Atau tadi kebiasaannya, misalnya kalian suka belajar, suka nonton drakor, sehingga waktu hilang. Ya coba dirubah energinya itu, kalian rubah menjadi energi apa? Energi kalian belajar bahasa Korea, misalnya. Ini skill yang bagus. Skill kalian, soft skill yang kalian tambahkan. Sehingga dari yang hanya menghabiskan waktu hanya untuk menonton, lalu berhalusinasi dengan aktor-aktor drakor, lalu kalian rubah menjadi kalian belajar bahasa Korea. Itu lebih baik. Kita lanjut. Nah, itu yang tadi, yang ini, yang atas, itu adalah hukum termodinamika pertama yang sering kita dengar. Yang sering umum kita dengar, yaitu energi dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, tetapi tidak dapat diciptakan. Nah, namun secara spesifik, hukum termodinamika 1 itu ada bentuk lainnya atau ada bunyi yang lainnya dari penjabaran yang atas ini. Energi tidak dapat dirubah. Nah, penjabarannya adalah jumlah panas, karena panas juga termasuk energi ya. Oke. Jumlah panas, atau yang kita simbolkan dengan Q, yang mengalir dalam suatu sistem, ingat sistem sama lingkungan. Jadi jumlah panas yang mengalir dalam suatu sistem sama dengan peningkatan energi, berarti jumlah panas yang mengalir dalam suatu sistem itu sama dengan peningkatan jumlah energi dari sistem dan atau peningkatan jumlah usaha. Jadi ada plus minus dan atau peningkatan jumlah usaha yang dilakukan oleh sistem pada lingkungan. Nah, energi dalam, ini usaha. Ini adalah panasnya. Sehingga kalau misalnya kita ingin berubah, si delta Q-nya, delta Q kan termo ya, si termonya atau energinya itu, ketika kita ingin merubah suatu energi, maka si energi ini bisa berubah bila apa? Bila ada perubahan dari energi dalam, baik itu bisa meningkat atau menurun, dan adanya perubahan usaha. Dan atau maksudnya bisa adanya usaha, bisa tidak ada usaha. Contoh, kalau tadi contoh yang bisa diingat ya, ketika kalian ingin berubah, maka yang harus dilakukan adalah apa? Ada energi dalam kemauan kalian untuk berubah. Ada tekad yang kuat untuk berubah. Nah, namun tekad yang kuat untuk berubah ini harus ada apa? Harus ada tindakan. Tindakan ini adalah kerjanya, usahanya. Pengen bisa bahasa Inggris, kemauannya tinggi banget. Tinggi. Saking tingginya ikut kursus misalnya. Atau belajar, atau tadi minta tolong sama teman atau orang yang bisa bahasa Inggris. Lalu usahanya apa? Usahanya ya tadi belajar.
Tanpa ada belajar, tanpa ada usaha, tanpa ada praktik, maka kemauan juga akan kemauan yang kuat tanpa ada praktik ya masih kurang, energinya kurang, untuk perubahan itu kurang. Nah, jadi si energi atau energi itu dipengaruhi oleh energi dalam dan usaha. Kita akan bahas secara detail nanti sebelum kita masuk masalah kepanasnya atau kalornya. Kita akan bahas terlebih dahulu untuk energi dalam dan usaha. Ini tadi ya. Ya, ini maksudnya apa? Ini nanti akan energi dalam. Ini ya tadi ya, dari rinciannya ya. Ini energi dalam, maaf. Energi dalam itu adalah kandungan atau total energi yang dimiliki oleh sistem. Ingat ya, sistem lalu lingkungan. Makanya awal-awal sekali dibahas tentang ini, sistem dan lingkungan. Energi dalam adalah energi total yang dimiliki oleh si sistem. Energi dalam intinya adalah energi yang terkandung pada diri kita. Kalau kita adalah sistem, di luar kita adalah lingkungan, maka energi yang terkandung di dalam kita adalah energi dalam. Energi dalam kita, energi kemampuan kita bisa meningkat ketika kita memaksimalkan energi itu sendiri, energi kita sendiri. Kapan kita tahu kita memiliki energi yang besar, potensi energi yang besar? Potensi kita itu besar, itu biasanya ketika kita dalam keadaan kepepet. Biasanya kalau misalnya lagi UTS atau UAS, atau lagi misalnya ada tugas yang diberikan waktu misalnya 1 minggu atau berapa minggu, biasanya yang terjadi apa? Energi dalam kita itu biasanya akan lemah terlebih dahulu atau malas. 1 hari menjelang pengumpulan baru kita akan memberikan potensi kita yang besar terhadap energi dalam kita, ini ya, energi dalam, untuk memberikan kemampuan yang lebih untuk menyelesaikan si tugas ini. Inilah the power of the kepepet. Kita tahu potensi kita ketika tersebut. Nah, alangkah bagusnya ketika kita setiap hari menggunakan tadi potensi the power of kepepet. Maka apa yang terjadi? Kita akan lebih baik. Menurut penelitian, rata-rata otak manusia itu hanya difungsikan 1%. Itu pada orang yang pintar atau jenius. Hanya difungsikan 1%. Bayangkan kalau otak kita difungsikan secara maksimal. Salah satu otak yang dapat difungsikan secara maksimal itu kita bisa lihat lebih dekat itu pada contohnya para ulama kita. Contohnya adalah Imam Bukhari misalnya. Imam Bukhari atau Imam Syafi'i, Imam Bukhari aja dulu ya.
itu dari kecil dia sudah menghafal, nah sini 30 juz Al-Quran, bukan juz 30 tapi 30 juz Al-Quran. Kalau kita lihat Al-Quran itu yang sekarang kita biasa baca karena lagi bulan Ramadan, sering kita baca karena kita berharap bisa selesai bulan Ramadan bisa khatam Al-Quran. Itu aja banyak banget, baik ayat-ayatnya, surat-suratnya banyak banget, dan Imam Bukhari bisa menghafalnya. Dan Imam Bukhari yang kita kenal, beliau itu adalah bukan penghafal Al-Quran. Kalau zaman dulu yang disebut Hafiz itu zaman dulu ya disebut Hafiz, itu adalah orang yang menghafal hadis lebih dari 1 juta hadis. Itu si Hafiz namanya. Tapi karena udah jarang banget orang yang bisa menghafal 1 juta hadis, maka kata-kata Hafiz itu berangsur-angsur berubah maknanya menjadi orang yang hafal Al-Quran. Namun para ulama sampai sekarang pun, tapi ya masih sekarang ya Hafiz, para ulama masih mengatakan Hafiz bagi kalangan mereka menyatakan Hafiz itu adalah orang yang hafal 1 juta hadis. Tapi bagi kita orang-orang yang belajar Islam, maksudnya masih awam tentang Islam, maka yang dimaksud dengan Hafiz itu adalah orang yang hafal 30 juz. Kembali lagi tadi, kemampuan tadi ya, the power of the pipette. Bayangkan Imam Bukhari bisa memaksimalkan hafalannya. Yang tadi dia hafal 30 juz, juga hafal lebih dari 1 juta hadis. Jangan bayangkan 1 juta hadisnya ini hanya redaksi hadisnya, tetapi juga atau matannya. Kalau dalam bahasa Arab namanya matannya, tetapi si Imam Bukhari juga hafal perawinya. Perawi itu seperti apa? Perawi itu jalur riwayat dari hadis. Misalnya sebelum sampai ke Imam Bukhari, misalnya Imam Ahmad, hadasana fulan, hadasana itu dari telah meriwayatkan dari fulan, misalnya dari fulan dari sahabat dan dari Nabi. Nah, nama-nama ini fulan sahabat Nabi, Imam Bukhari hafal di setiap hadisnya. Bahkan Imam Bukhari pun juga hafal kemampuan si fulan ini bagaimana. Apakah dia itu jujur, shadiq, jujur, atau kadzib, pendusta. Balik lagi, faedahnya apa? Tadi, ketika kita memaksimalkan kemampuan otak kita pasti bisa lebih baik. Imam Bukhari aja pada zaman itu lampu listrik tidak ada, masih pakai lampu teko, bisa menghafal sebanyak itu. Apalagi kita di zaman yang modern, laptop, HP, internet, harusnya kita bisa lebih baik. Jangan sampai teknologi membuat kita lalai dan menjadi kita terlena. Nah, delta U, balik lagi, kita masuk ke net di dalam. Bapak
juga akan mengambil beberapa seperti itu ya, supaya memotivasi kalian. Jadi tidak hanya untuk masalah ilmu dunia nantinya, tetapi juga berharap kalian juga lebih baik dalam ilmu agama, dan juga memotivasi kalian bagaimana dunia, bagaimana para orang-orang jenius. Kenapa Bapak lebih banyak menggunakan para ulama? Karena memang mereka itu wow, menurut Bapak ya, wow, dan lebih keren dibandingkan dengan ilmuwan-ilmuwan. Balik lagi ya, energi dalam. Jadi energi dalam itu rumusnya apa? Energi dalam produk ditambah energi dalam reaksi. Misalnya, biasanya ini Bapak awal-awal pernah cerita ya, termodinamika itu bisa ada di fisika, ada di kimia, ada di kimia fisika. Nah, maksudnya yang ini energi dalam, delta U produk ditambah energi delta U itu adalah energi dalam produk ditambah energi dalam reaksi. Misalnya ada suatu reaksi A ditambah B itu menjadi C ditambah D, maka energi dalamnya atau energi yang dimiliki si sistem, misalnya di sini ya, kalian ingin mereaksikan A sama mereaksikan si B, direaksikan. Lalu antara senyawa A dan senyawa B akan bereaksi, akan bertemu, sehingga senyawa A dan B ini akan berubah menjadi senyawa C dan senyawa D. Energi yang terdapat dalam sistem ini, A, B, C, D, itu adalah energi dalam. Yang mana energi dalamnya itu adalah energi dalam yang ada atau yang terbentuk pada C dan D, produk, ditambah dengan energi dalam pada A dan B, atau reaksi. Atau juga material, bahan baku, atau juga bahan baku. Itulah energi dalamnya. Nanti ada beberapa contoh untuk yang energi dalam. Kita lanjut. Nah, kalau usaha, udah sering ya usaha, walaupun usaha sendiri nanti juga kalian pelajari usaha itu pada kimia fisika. Dan lebih banyak memang di usaha ini kita bahas di fisika. Usaha itu adalah perpindahan energi bentar ya. Oke. Usaha didefinisikan adalah perpindahan energi dari satu benda ke benda lain melalui suatu gaya yang diberikan. Jadi, ada perubahan energi ini kalau kita lihatnya pada kimia fisika ya. Ini kita bahas pada kimia fisika. Beda lagi kalau pengertian usaha pada fisika. Ya. Pengertian usaha pada fisika itu beda dengan pengertian usaha pada pengertian usaha pada kimia fisika itu akan berbeda dengan pengertian usaha pada fisika. Yang kita bahas ini adalah pengertian usaha pada kimia fisika, yaitu perpindahan energi dari satu benda ke benda yang lain melalui suatu daya yang diberikan. Itu adalah usaha. Atau kalau di
dirumuskan atau diformulakan, usaha itu adalah tekanan dikali dengan volumenya. Nanti akan Bapak bahas ini di kimia fisika, akan Bapak singgung sedikit nanti di kimia fisika. Sekolah akan Bapak berikan. Tapi ingat aja, untuk usaha itu adalah P dikali delta V. Nah, lalu lalu bagaimana usaha pada fisika? Bentar ya, ini ada telepon. Oke, kita lanjutkan lagi. Lalu bagaimana usaha pada fisika? Usaha yang biasa kita ketahui itu rumusnya adalah W usaha sama dengan besarnya gaya yang diberikan dikali dengan perubahan dari jarak benda yang F dikali delta S, atau besarnya gaya yang diberikan untuk mengubah posisi suatu benda dari satu ke posisi yang lain. Misalnya di sini ada benda, maka usaha adalah besarnya gaya yang diberikan ini untuk memindahkan benda dari posisi 1 ke posisi 2. Nih. Sehingga bila suatu benda tidak berubah posisinya walaupun gayanya tinggi, namun si benda ini tetap di posisi 1, maka disebut juga usahanya, W-nya sama dengan 0. Karena tidak ada perubahan jarak. Begitu juga. Sebenarnya fisika itu bisa dilogikakan dengan kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga ketika kita telah memberikan gaya yang besar, atau sudah memberikan gaya atau kemampuan kita yang besar, namun tidak memberikan hasil atau perubahan. Misalnya kita kemampuan tadi udah kita berikan, kemampuannya misalnya belajar, namun tidak ada perubahan. Perubahannya apa? Perubahannya misalnya yang tadinya nilainya itu adalah 7, tetapi perubahannya tetap setelah belajar tetap 7, maka disebut dengan usahanya adalah 0. Jadi si usaha bisa nilainya negatif nanti atau nilainya positif. Nah, kalau positif bila apa? Bila si perubahannya itu menjadi lebih baik. Kalau dari sini, kalau perubahannya itu adalah kita mengikuti vektor. Kalau vektornya ke kanan, itu dia positif. Kalau vektornya ke kiri, itu negatif. Semoga masih ingat di fisikanya ya. Fisika untuk belajar tentang vektor. Nah, itu untuk usaha kalau di fisika. Pak, bagaimana dari W sama dengan F dikali delta S itu bisa berubah menjadi P dikali delta V. Bagi yang bisa akan mendapat nilai tambahan. Silakan dicari bagaimana perubahan dari V dikali delta S bisa berubah menjadi P dikali delta V. Nih. Untuk mengingat
mengingatkan kalian, akan Bapak berikan di sini materi kimia fisika, karena tahun lalu Bapak mengajar kimia fisika. Nih, tekanan. Nah, tadi kita bahas tekanan ya. Tekanan, kalau tekanan tadi yang di sini, tekanan, Bapak kasih dulu tadi, tekanan itu dapatnya dari mana ini? Tekanan itu dapatnya dari F dibagi A, atau gaya yang diberikan persatuan luas, sehingga makin besar gaya yang bekerja pada permukaan tertentu, makin besar juga tekanan. Maksudnya apa ini? Tekanan itu adalah gaya yang diberikan. Tekanan, P itu adalah gaya yang diberikan persatuan luas. Persatuan luas. Sehingga semakin besar gaya, semakin tinggi gaya yang diberikan, yang bekerja pada suatu permukaan tertentu. Misalnya di sini ada permukaan, lalu kita berikan gaya F, semakin besar gaya yang bekerja pada permukaan, maka semakin tinggi si tekanan yang diberikan. Maka semakin tekanan akan diberikan semakin tinggi. Dengan syarat tadi si luas permukaannya itu tidak berubah. Oke. Nah, untuk bahan belajar kalian, coba kalian kerjakan, ada 2 buah soal untuk tekanan. Ini tekanan ya, dan gaya. Kalau gaya, itu adalah M kali G, udah biasa ya, gaya, massa dikali gaya. Ini hubungannya apa Pak? Tekanan ini tadi, hubungannya tekanan itu pada yang pada bagian ini. Nih, usaha itu adalah T dikali V, volume. Kalau volume macam-macam ya, kubus ada sendiri, tabung ada sendiri, kerucut ada sendiri. Jangan lupakan ini materi pada matematika. Atau pada materi volume bangun. Nah, P-nya ini, tadi kan kita udah bahas W ya. W itu sama dengan P dikali delta P, atau W sama dengan F dikali S, delta S. Nah, lalu kita akan bahas tentang rumus P dan V, tekanan dan gaya. Makanya kita bahasnya ke sini. Tekanan dan gaya, kalau gaya itu adalah massa dikali dengan gravitasi. Kalau tekanan itu adalah gaya dibagi dengan luas permukaan yang terkena gaya tersebut. Ini materi fisika, dan juga kalian dapatkan, mudah-mudahan didapatkan juga di kimia fisika. Untuk mengingatkan ini, lalu coba kalian kerjakan soal ini. Contoh 3, yaitu yang pertama, ini karena di fisikanya di contoh 3 ya. Ini contoh pertama, nanti kalian ganti. Soalnya adalah, bila Rosiana memiliki berat 60 kg, hitunglah tekanan yang dilakukan kaki Rosiana ke tanah. Jadi kaki Rosiana itu punya luas ya. Kalau kita lihat, telapak kaki kita itu, setiap telapak kaki kita itu punya luas tertentu. Setiap kita mempunyai telapak kaki, ada yang telapak kaki yang besar, ada kecil. Nah, hitunglah tekanan yang dilakukan kaki Rosiana ke tanah jika memakai sepatu dengan sol yang luas totalnya 150 cm persegi yang bersentuhan dengan tanah, yang A, yang B 250 cm persegi yang bersentuhan dengan tanah, yang C 350 cm persegi yang bersentuhan dengan tanah. Ini gampang banget ya. Ini
Gampang sekali. Contoh 3. Coba kalian kerjakan untuk yang ini, contoh ini. Untuk mengingat kembali pelajaran fisika atau kimia fisikanya. Ini contoh yang pertama. Kita rubah contoh 1. Contoh 2-nya, ini nih. Ini coba kalian kerjakan. Yang 2, yaitu Yusuf menjatuhkan tas indah dari lantai 2 gedung A Politeknik Negeri Cilacap. Sebelum melempar tas, Yusuf telah menimbang terlebih dahulu dan mengukur tas indah. Dan diketahui massa tas indah ini sebesar 20 kg. Berat banget ya, Indah membawa tasnya. Dan memiliki panjang 30 cm dan lebar 20 cm. Pertanyaannya, hitunglah besar tekanan yang diterima Daijiro demi menangkap tas indah. Jadi Daijiro ini ada di lantai, misalnya di sini ada kalau di gedung A itu ada 3 lantai ya. Kalau kita buat kayak gini, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, si Yusuf melempar tas indah dari lantai 2. Sini Yusuf misalnya. Lalu Daijiro ada di lantai 1 atau di luarnya sini. Ingin menangkap, menyelamatkan tas indah yang dilempar oleh Yusuf misalnya. Nah, pertanyaannya berapa tekanan yang diterima Daijiro? Tekanan dari tas itu yang diterima oleh Daijiro demi menangkap tas indah. Itu pertanyaannya. Berarti P-nya berapa? Oke, itu contoh nomor 2. Silakan dikerjakan. Jadi tugasnya ada 3 ya. Yang pertama tadi, bagaimana cara ketemu dari W sama dengan F dikali delta S menjadi W sama dengan P dikali delta V. Yang kedua, itu adalah yang ini. Yang ketiga adalah yang ini. Oke, itu untuk usaha. Lalu kita akan lanjutkan pada kalor. Untuk kalor, Bapak akan lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih. Bila ada pertanyaan ataupun ada pertanyaan atau masih kebingungan, silakan ditanyakan di grup WA atau di komen e-learning PNJ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.